Iri begitu juga, ingin seperti orang lain atau punya orang lain maunya jadi punya kita. Jadi walaupun bagaimana, ada yang mengatakan, oh iri untuk kebaikan kan boleh bu, gitu. Nah, tidak. Yang namanya iri tetap tidak. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Allah. Diatur, digerakkan semua. Jadi kita terima dengan apa yang Allah beri. Kalau butuh minta sama Allah. Kikir tidak mau menyenangkan orang seperti kita mau disenangkan. Kalau kita maunya dihormati, dihargai, kalau dikasih mau yang bagus, yang baik. Giliran untuk orang lain, nah lah itu aja kan bisa. Ah gitu. Gampang aja kita gampangkan untuk orang lain. Harusnya kita untuk orang lain, ini ya, saya kasih ini, beliau tuh senang. Nah, menyenangkan yang seperti itu. Jadi kalau orang yang mendapatkan senang, itu walaupun orang itu tidak berdoa, ruhnya tetap rasa senang, itulah dia yang namanya doa itu. Nah, itu akan kembali. Jadi kebaikan kita itu akan kembali untuk diri sendiri. Penyakit hati ini tidak untuk melihat orang lain. Kalau nampak oleh kita pada orang lain, itu adalah berarti yang sedang Allah ingatkan diri kita sendiri. Nah, jadi dengan apa yang Allah ingatkan, setiap kita menampak orang lain, misalnya ini kita lagi jalan di jalan raya atau apa, kita lihat yang tidak sesuai lah, terus kita menjelekkan, itu kok kayak gitu dia, itu berdosa. Nah itu berarti Allah lagi ngingatin kita ada dosa yang seperti itu. Yang ibu mau ini kan, ini penting kali untuk kita, Nurun. Ini kan bangga di sini kan, bangga. Ini di sini ada ria, iri. Cuma yang saya tuliskan cuma satu aja. Kemudian di sebelah kanan ini ada angkuh, ujub, kikir. Di sini enggan. Terus di sini sombong. Ini sombong nih. Apa beda sombong yang angkuhnya, Bu? Angkuh kan merasa kita lebih dari orang lain. Kita merasa aja. Kalau sombong ini udah ada marah, sombong. Gitu. Jadi ini yang selalu saya ajak ulang-ulang nih. Memang sebenarnya enak begini, kan? Atau pakai ini aja. Cuman nggak ada tulisannya nih. Jadi yang kita harus sadar ini, bangga itu yang mana? Kan sering kadang-kadang kita kalau dibilang bangga seolah-olah kita nggak ada. Bener kali udah gitu kan. Bangga itu merasa senang dengan apa yang Allah beri, kan betul itu. Senang dengan apa yang Allah beri. Tapi ketika senang kita lupa itu punya Allah. Kita bercermin senang, nampak ganteng, nampak cantik, tapi lupa itu punya Allah. Nah itu udah bangga. Itu yang begitu itu bahaya. Bahayanya apa? Akan timbul dosa ketika kita melihat orang atau orang melihat kita. Nah ini coba ini diresapi, ini pribadi masing-masing kita, ini harus kita paham. Masih adakah rasa yang seperti itu?
senang dengan apa yang Allah beri, tapi waktu senang itu lupa itu punya Allah. Makanya waktu baca cermin itu disuruh baca doa supaya kita sadar ini. Ria itu kan pamer, ingin menampakkan bangganya yang dia senang mau dinampakin ke orang lain. Kalau kita masih ada seperti itu penyakit hati. Itulah ria. Apa aja yang kita ingin, barangkali kita nggak nampakkan secara ini, tapi hati kita aja yang ini dia masuk. Bahkan yang orang nampaknya ini belum tentu orang itu ria. Kita nggak bisa melihat. Iri begitu juga, ingin seperti orang lain atau punya orang lain maunya jadi punya kita. Jadi walaupun bagaimana, ada yang mengatakan, oh iri untuk kebaikan kan boleh bu, gitu. Tidak. Yang namanya iri tetap tidak. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Allah. Diatur, digerakkan semua. Jadi kita terima dengan apa yang Allah beri. Kalau butuh minta sama Allah. Jadi makanya waktu kita nanti istighfar ini kita harus paham ini. Kemudian waktu yang dikatakan ujub, merasa takjub atau heran dengan diri kita sendiri. Ternyata saya bisa ini, saya lebih itu. Lupa kalau ini punya Allah. Ini kata-kata lupa ini pekerjaan atau lupa-lupa yang selalu lupa itu kan. Itu kan berarti ada penyebabnya, ada musuh kita. Kemudian angkuh, merasa kita lebih dari orang lain, itu aja nggak bisa. Bilang untuk orang lain, itu aja nggak bisa. Itu sudah angkuh. Kikir, tidak mau menyenangkan orang seperti kita mau disenangkan. Kalau kita maunya dihormati, dihargai, kalau dikasih mau yang bagus, yang baik. Giliran untuk orang lain, lah itu aja kan bisa. Gitu. Gampang aja kita gampangkan untuk orang lain. Harusnya kita untuk orang lain, ini ya, saya kasih ini, beliau tuh senang. Menyenangkan yang seperti itu. Jadi kalau orang yang mendapatkan senang itu, walaupun orang itu tidak berdoa, ruhnya tetap rasa senang, itulah dia ya namanya doa itu. Itu akan kembali. Jadi kebaikan kita itu akan kembali untuk diri sendiri. Enggan, ini tidak mau berbuat padahal mampu. Kalau tidak mampu tidak termasuk enggan. Kita bisa mengerjakan sesuatu, tapi biar aja lah dia. Padahal kita punya kesempatan bisa semua, tapi kita nggak mau. Ataupun misalnya gini, untuk sholat aja. Ini waktu malam ada waktu ini lenggang. Ntar lagi lah. Itu udah enggan tuh. Padahal ada kesempatan, kita juga sehat. Sombong, marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang, ini semua masuk dalam kategori sombong. Jadi intinya penyakit-penyakit hati ini tidak untuk melihat orang lain. Kalau nampak oleh kita pada orang lain, itu adalah berarti yang sedang Allah ingatkan diri kita sendiri. Jadi dengan apa yang Allah ingatkan, setiap kita menampak orang lain, misalnya ini kita lagi jalan di jalan raya atau apa, kita lihat yang tidak sesuai lah, terus kita menjelekkan, itu kok kayak gitu dia, itu berdosa, menjelekkan ke orang. Nah itu berarti Allah lagi ngingatin kita ada dosa yang seperti itu. Jadi penyakit-penyakit hati ini memang betul-betul harus digarisbawahi hanya untuk melihat diri kita sendiri.
tidak untuk melihat orang lain. Ya. Jadi ketika istighfar, waktu kita istighfar mohon ampun kepada Allah, itu kan istighfar saya katakan kemarin sebagai apa? Iya, sebagai penggembur untuk tanah, pupuknya untuk tanah. Jadi kita mohon ampun. Waktu kita mohon ampun, kita memakai ini supaya apa? Jangan lupa kita. Kan kita sering lupa kalau misalnya kita nggak pakai dengan cara yang seperti ini. Mulai dari depan, kanan, belakang, kiri. Jadi waktu kita Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Kami dulu sering merasa ya Allah bangga, senang dengan apa yang Kau beri, tapi waktu saya senang saya lupa itu milikmu ya Allah. Saya lupa itu pemberianmu ya Allah, titipanmu ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, terkadang dengan apa yang Kau beri kesenangan kepada hamba, hamba ingin menampakkan kepada saudara, kepada teman-teman, seolah-olah itu punya saya ya Allah, dengan kelebihan-kelebihan yang Engkau berikan. Saya merasa saya punya, saya merasa saya lebih ya Allah. Kalau tidak Engkau mengampuni hamba ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni. Kemudian iri juga ya Allah. Saya ini paling banyak ya Allah. Ingin ini, ingin itu yang ada di teman yang bagus. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin punya seperti punya mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Ampunilah ya Allah. Kita mohon yang seperti itu. Ini terus semuanya. Jadi supaya apa? Kita terbimbing, terarah. Karena kalau enggak begitu kita dibawa ke lain nanti, enggak konsen. Subhanallah. Lanjutannya. Setelah kita istighfar semua, Subhanallah. Kita sadari Maha Suci Allah yang ngatur semua. Walhamdulillah. Semua punya Allah. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan harta, tenaga, ilmu, milikmu semua ini ya Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Jadi di sini kita harus kembali. Saya hanya mengikutimu ya Allah, mengikuti aturanmu ya Allah, mengikuti firmanmu ya Allah. Itu dari belakang. Allahu Akbar, itu yang terjadi. Jadi dengan apa yang terjadi, senang atau tidak senang, kita terima itu dari Allah. Jadi ini kenapa harus memakai cara yang seperti ini, ya supaya kita terarah. Jadi mulanya orang ketika istighfar, ketika zikir bisa jadi dalam gangguan, bisa jadi. Jadi sulit untuk konsentrasi. Tapi begitu kita tekan itu, insya Allah kita masuk.